Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi bid darain amin. Wa ammal adabu fal awwalu minha. Adapun adab-adab tentang zikir, yang pertama daripada adab itu khuluwul batini minat ta'am, kosongnya perut daripada makanan. Jadi waktu kita berzikir itu hendaknya perut kita ini kosong daripada makanan. Alladhi yastahilu lubabuhu dama, alladhi yastahilu lubabuhu dama, yang berubah sari daripada makanan itu akan darah. Fayasri fil uruq, dia menjalar darah itu pada urat-urat, hatta yamla'aha, sehingga memenuhi akan urat-urat itu. Fayaskulu bidzalikal jismu, maka beratlah dengan demikian itu oleh tubuh. Wa yaksuru su'udul abkhirah, dan banyaklah naiknya uap ila dimag, ke utak. Wabidzalik, oleh karena demikian, yakunul kasalu, terjadilah malas, wa yastaulin naumu, dan menguasai oleh tidur. Itu hikmahnya kenapa disuruh kita waktu zikir itu perut kita kosong. Karena bila kita kenyang itu akan memenuhi urat-urat kita darah, lalu tubuh menjadi berat dan mengakibatkan malas dan tidur. Fa'ala qadri kasratil aqli wa qillatihi takunu hayatul fitnati wa mautuha, maka atas kadar banyak makan dan sedikit makan adalah hidupnya kecerdasan dan matinya kecerdasan itu. Nah, sedangkan orang yang berzikir itu diperlukan kesiapan daripada kecerdasan itu untuk menangkap makna-makna yang datang waktu berzikir itu. Nah, kalau orang berzikir itu sedang kada cerdas, dia kada akan bisa menangkap apa-apa yang didatangkan Allah ke dalam hatinya waktu dia berzikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam wi'an asyarran min batnih, tidak memenuhi manusia akan wadah yang lebih jahat daripada perutnya. Jadi perut ini kada bagus kalau penuh dengan makanan itu. Wal ahsanu, yang paling baik, lisalik, bagi seorang salik, bihalati tawajjuhihi, pada waktu berhadapnya dia li zikri, bagi zikir, ayyakuna ala khala'in min batnihi, bahwa adalah dia atas kosong daripada perutnya. Wala siyama ahlul bidayah, lebih-lebih orang yang pemula, min ahli suluk, daripada ahli suluk itu. Nah, oleh karena itu diambil waktu yang terbaik itu adalah sesudah tengah malam untuk berzikir. Karena sesudah tengah malam itu perut kita kosong dan khalwat bisa. Nah, khalwat artinya kita bisa berduaan, karena orang di rumah sudah guringan.
Nah, tengah malam itulah kita zikir. Di situ perut kita kosong, di situ orang sunyi, bunyi-bunyian kada lagi, membantu kita untuk lebih cepat menembus hijab dinding kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada ijazah zikir, dan ijazah itu kada lazim, artinya orang kada beijazah kada jadi soal. Ijazah itu hanya disunnahkan. Nah, supaya apa? Ijazah itu untuk belajar adab-adab yang lebih rinci lagi. Andai kata kita tengah malam kita kada beijazah, kita suci dari hadas, menghadap kiblat, kita duduk, kita zikir, nah itu sudah masuk dalam adab-adab ini. Tetapi kalau kita ada ijazahnya, nah itu ada lagi aturan-aturannya. Sebelum kita mulai zikir, kita sembahyang dulu 2 rakaat. Nah, habis sembahyang kita istighfar dulu paling kada 70. Nah, sudah itu hanyar mulai kita masuk dalam zikir. Nah, jadi berapa zikir yang kita ambil? Misalnya 100. Nah, 100 itu pun kalau kita ke 100-nya hadir hati, itu sangat berbekas dalam hati kita. Asal ke 100-nya itu bagus. Nah, kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling baik, yaitu la ilaha illallah. Di tengah malam yang sunyi, perut kosong, suci, menghadap kiblat. Nah, tujuan kita zikir ini adalah agar dibukakan Allah pintu-pintu kebaikan, pintu ma'rifat. Nah, kita zikir la ilaha illallah, kita hadirkan maknanya sesuai makna yang mana kita pilih di antara makna-makna la ilaha illallah itu. Kita pilih misalnya makna la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Nah, setiap mulut kita mengucap la ilaha illallah, dalam hati kita la fa'ila illallah. Nah, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, 100 kali dalam hati kita la ilaha illallah, tiada yang berbuat itu kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada berbuat kecuali Allah. Nah, 100 kali itu masuk dalam hati kita. Andai kata 100 jumlah yang kita ambil, nah maka itu akan berbekas. Karena tiap malam 100 masuk dalam hati kita bahwa tidak ada yang berbuat pada alam semesta ini melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan ada berbekas dalam hati. Kalau itu lazim, kalau itu istiqamah tiap malam, nah, itu akan bisa merubah sikap kita, bisa merubah akhlak kita. Karena sudah masuk dalam hati kita, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita ambil makna yang lebih tinggi lagi, misalnya la ilaha illallah, kita ucapkan dalam hati kita la maujud bil haqiqah illallah. Tidak ada sebenarnya itu melainkan hanya Allah. Di mulut kita la ilaha illallah, di hati tidak ada yang sebenarnya melainkan hanya Allah. Tidak ada yang ada sebenarnya melainkan hanya Allah. Tidak ada yang ada sebenarnya melainkan Allah. 100 kali masuk ke dalam hati kita tiap malam. Nah, maka itu akan terus masuk dalam hati kita, terus menumpuk dalam hati kita, akhirnya bisa merubah sikap kita menjadi sikap orang yang ahli la ilaha illallah. Tidak ada sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selain Allah ini pada hakikatnya tidak ada. Kalaupun ada itu hanya dicipta, diadakan oleh Allah, dan satu saat dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu tiap malam masuk dalam hati kita ketukan-ketukan, tiada yang berbuat kecuali Allah. Jangan berpindah-pindah maknanya, itu aja.
Yang ini pindah sini, pindah sana, karena ada masuknya kepentingannya. Nah, ini sebutin cuma itu aja. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, ini akhirnya kita di waktu-waktu siang, di waktu apapun kita melihat kejadian dunia ini apa, kita ingat bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Akibat dari zikir yang masuk ke dalam hati kita tiap malam. Jadi berbekasnya dalam hati itu supaya cepat, ya tadi adab-adabnya dipakai. Kalau kita perut kenyang di tengah orang banyak, misalnya di waktu ribut kita berzikir, berpahala, dapat pahala. Cuma perkara berbekasnya dalam hati itu lambat. Nah, kada secepat nang bujur-bujur memakai adabnya ini. Al-adabus tsani, adab yang kedua. Wal julusu lidzikri, duduk bagi zikir. Ala hayatin, atas keadaan, taqtadi zulla, yang menuntut kehinaan, wal khudu'a, ketundukan, was sagara, kecil, li azamatillah jalla jalaluh. Nah, duduk kita kayak apa? Duduk yang menampakkan ketawaduan kepada Allah. Nah, kan duduk macam-macam, ada puluhan macam jenis duduk. Ada duduknya orang yang sombong, ada duduknya orang santai, ada duduknya orang. Nah, kita pilih mana kira-kira duduk kita yang paling mengisyaratkan kerendahan kita. Nah, kayak apa kalau kita duduk misalnya di hadapan Raja yang Maha Agung? Kayak apa duduk kita kira-kira yang menunjukkan bahwa kita ini rendah, bahwa kita ini adalah orang yang hina. Nah, duduk seperti itu yang dipilih. Nah, para ulama suluk mengatakan bahwa duduk yang terbaik itu duduk iftiras. Nah, duduk tasahud awal itu duduk yang paling menunjukkan kehinaan diri. Duduk panggung, nang batis ke atas paha ada juga. Itu kok dicucuk berzikir, batis ke atas paha. Itu duduknya orang sombong, duduknya orang angkuh, mau berzikir kadang mau macam itu. Jadi duduk yang mencerminkan bagaimana sikap orang yang lemah, orang yang hina, orang yang minta pertolongan kepada Allah. Nah, itu duduk yang dipilih. Idhiya min hayatil zahir, karena keadaan itu pada keadaan zahir, taksirun, memberi bekas fil batin, pada hati. Bihasabi muqtadal hayati, sekira-kira tuntutan keadaan itu. Jadi duduk kita itu berpengaruh kepada hati kita. Wadhalik, yang demikian, li'anna nafsa lil alaqah allati bainaha wa bainal jismi, karena bahwasanya nafsu atau diri itu bagi hubungan yang ada antara diri itu dan antara tubuh. Idza tasafal jismu bisifatin, bila bersifat itu jisim bisifatin dengan satu sifat, ittasafatin nafsu, maka bersifatlah itu diri bimujibiha, dengan tuntutan sifat itu. Pasti berpengaruh. Nah, kalau kita pakai baju ini, pengaruh hati kita mungkin macam ini. Kalau kita pakai baju habang, mungkin pengaruh hati kita macam ini. Kalau kita pakai baju putih, pengaruh hati kita macam ini. Itu semua ada memberikan pengaruh. Panzur ila maudhi'il jabhah, tengoklah ke tempat dahi, adalah ardi, atas bumi, pisujud. Wa ila mayasri, dan kepada sesuatu yang menjalar, ila nafsi, kepada diri, bisa babi dzalik, sebab demikian, minal khudu', daripada tunduk, wa dzulli, hina, wal inkisar, sama aja hina. Nah, jadi perut kosong, duduknya pun kita pilih duduk yang menunjukkan orang yang bahajat. Nah, duduknya kita tunjukkan duduk orang yang hina, duduk orang yang hina. Al-adabu tsalis, adab yang ketiga, igmadu ainaihi, memejamkan dua mata. Wa kafu sam'ihi, maamkan
menahan telinga pendengaran semampunya. Id bidzalik, karena dengan demikian itu menutup mata, yusta'anu ala jam'il fikri, dibantu atas menghimpunkan fikir supaya fokus. Memang mata kita masih melihat ke sana kemari kan kada kawa fokus. Nah, disuruh berpajam mata. Telinga pun jangan mendengar apa-apa supaya fokus. Lital maha ma'na zikri, agar nampak makna zikir. Makna zikir nampak. Kita la ilaha illallah, nampak maknanya dalam hati kita tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Karena mata kita kada melihat apa-apa. Izil fikratu tatasyahabu bitasyahabu bisyawagil, karena pikir itu bercabang-cabang dengan bercabang-cabangnya hal-hal yang mengganggu. Al-waridati, nang datang alaihi atas dia, minal hawas, daripada panca indera. Kita melihat ini otomatis kuntak ke dalam hati, melihat ini otomatis kuntak, akhirnya pikiran kita tentang zikir itu hilang karena kebanyakan yang dilihat. Wa kullu syu'batin min tilka syu'ab, tiap-tiap cabang dari yang demikian cabang-cabang itu, ta'khudhu tarafaha, mengambil sisinya, minal fikri, daripada fikir, ala hasabiha, atas sekira-kira cabang itu. Wa qad yaksuru dzalik, terkadang banyak yang demikian. Bayastagrikul fikra, menghabiskan akan fikir. Kadang-kadang cabang-cabang itu banyak sehingga kita kada terpikir lagi apa yang kita baca. Nah, hatta la yabqa minhu, sehingga tidak tersisa lagi itu fikir daripada dia. Lital maha ma'na zikri, agar nampak makna zikir itu. Aw tabaqa minhu nubdatun yasira, atau tersisa daripada fikir satu potong yang sedikit, la tafi bil murad, yang tidak mencukupi dengan yang dimaksud. Wala tahdi ila rasyad, tidak membawa kepada kebenaran, kebetulan. Wa minna ajli hadza, karena inilah ustuhibbatil khalwah, disunnatkan menyendiri, lidzakir, bagi orang yang berzikir itu, liyab'uda 'anis syawagil, supaya jauh dia daripada gangguan-gangguan. Idziz zakiru, karena orang yang berzikir, yunaji rabbah, munajat Tuhan, bahwa hakikun bihasbi mawaddis syawagili an fikrihi, maka dia mestinya menutup bibit-bibit pengganggu daripada pikirnya. Salah satunya dengan berpejam mata tadi. Wal ainu asyaddul hawas, mata ini paling bersangatan panca indera, syugulan, mengganggu minal fikrah, daripada pikir kita. Mata bersangatan pengaruhnya. Kalau kita tutup mata, kalau mata kita kada bertutup tapi kita kada terganggu, ya baik kada bertutup. Lebih baik kita memandang tempat sujud kita. Kalau mata ini kita kawa menjaga, artinya kita berada di tempat nang kada apa-apa kita lihat, sehingga mata ini kada mengganggu, baik berbuka sebenarnya. Nah, tetapi mun berbuka ini macam-macam timbul penglihatan merusak pikir, nah baik berpajam. Berpajam itu sebenarnya kurang bagus, tapi untuk menjaga terhimpunnya fikir, nah ambil berpajam itu. Sama sembahyang itu kada bagus berpajam mata. Bagusnya sembahyang itu melihat tempat sujud. Kalau depan Ka'bah, melihat Ka'bah, itu bagus, sunat. Tetapi sunat itu sunat zahirah, sunat yang zahir. Sedangkan khusyuk itu sunat batin, roh. Bila bertentangan antara sunat zahir dengan sunat yang batin, kita menangkan sunat yang batin. Berbuka mata sunat, tapi kada khusyuk. Bertutup mata makruh, tapi khusyuk. Baik bertutup mata asal bisa khusyuk.
Nah, karena itu khusus sunnah yang batinah lebih diutamakan daripada sunnah yang zahirah. Nah, jadi yang ketiga adabnya tutup mata supaya terhimpun pikir, kada bercabang-cabang. Al-adabur rabi', adab yang keempat, yustahsanu limultazimil adat, disunatkan bagi yang melazimi bilangan, walasiyamal katsiratu, lebih-lebih banyak, kal alfi 1000 wa ulupil ulub beberapa ribu, ittikhadu subhatin, maulah tasbih. Itu bagus. Jadi kita misal mengambil bilangan berapa zikir kita, baiknya bertasbih. Kalau kita melazimkan satu jumlah bilangan. Ini orang berzikir itu ada yang tergantung dengan bilangan. Nah, dengan bilangan. Misalnya 1000. Ada orang mengambil bilangan zikir itu dengan waktu. Ada bilangan waktunya 60 menit. Berapakah jumlah? Ada tahu? Pokoknya bila 60 menit istirahat. Nah, ada orang berzikir itu berhenti begitu mendapat sesuatu. Ini tergantung, bisa sampai 10.000 yang kada dapat lagi sesuatu dalam zikirnya kada ampih. Ada kadang-kadang 100 dapat ampihnya zikir. Nah, jadi orang berzikir itu ada 3 macam. Ada yang mengambil jumlah 1000 per malam. Nah, bagi yang mengambil jumlah 1000 per malam ini disuruh dia bertasbih. Bertasbih. Tasbih. Yahsulu biha adat al-tizamihi, menghitung dia dengan tasbih itu bilangan kelazimannya. Wala ya'dilu anha, dan tidak berpaling dia dari tasbih, il hasri, kepada menghitung bil asabi, jangan lawan jariji menghitung. Jangan lawan jariji. Satu jariji 3, 2 jariji 6, jangan itu. 5 bidzalik, karena yang demikian itu minal istighal li fikri, kena mengganggu pikirnya. Ini inyuk menghitungnya. Mun jariji ini terganggu berapa nih? 70 kah 100 kah? Nah, kena berjariji aja menghitung. Kita inyuk tuh sudah menghilangkan makna zikir, karena memikirkan hitungan ini. Nah, kalau kita berzikir pakai tasbih, misalnya 1000, tasbihnya kita ulah 1000 hanya sampai, begitu sampai berarti habis. Nah, ittikhadus subhah, karena membikin tasbih lil hasri, untuk menghitung, menghinggai, tu salamatun, selamat, min asgadil fikri, dari kesibukan pikir, wada'ayatun, dan membawa ila jitima'il bal, kepada terhimpunnya hati. Jadi diantisipasi gangguan-gangguan apapun yang akan menghilangkan pikir, jangan sampai terjadi dalam zikir itu. Antisipasi, oh ini kalau ini diandak di sini kena terganggu, kalau ini di sini kena andaknya ini terganggu zikir. Nah, jadi sebelum berzikir semua hal-hal yang bakal mengganggu itu diantisipasi. Nah, supaya tiap zikir itu bujur-bujur mengandung makna yang kita kehendaki tadi. Wa'lam, ketahui olehmu, anna ittikhadas subhah, membikin tasbih, minal amril ma'ruf, termasuk perkara yang baik, wal amalil ma'lub, amal yang sudah dikenal, alladzi la yunkaru, yang tidak diingkari. Wa qad jaa anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh mendatang kabar bahwa Abu Hurairah kanat lahu subhatun, beliau ada punya tasbih, min alfi uqdatin, daripada 1000 buhul. Ya, Abu Hurairah bertasbih, tasbih Hurairah kada, tasbih yang berbigi-bigi kada, tali panjang dibuhuli, ngebutinga dibuhuli
maksudnya 1, 2, 3 kan tali kan dijaret ada buholnya, jaret ada buholnya, itu tasbih Abu Hurairah. Dan beliau kada guring kalau kada 1000 langsung membaca. La yanamu hatta yutammimaha, tidaklah tidur Abu Hurairah sehingga dia sempurnakan tasbih yang 1000 itu. Wa ruwiya, dan diriwayatkan anna Abul Qasim al-Junaida kanat subhatuhu biyadih. Imam Junaid Baghdadi tasbih ada di tangan sini. Tasbih basirin bawa di tangan tasbih. Faqila lahu, dikata orang kepada Abul Qasim Junaid, anta ma'asyarafika tahtaju ila subha, engkau wahai imam serta mulianya engkau perlu kepada tasbih. Pian ini kan sudah wali, pian ini sudah ma'rifat kepada Allah, tasbih aja kan masih. Faqala Junaid Baghdadi, tasbih ini syai'un wasaltu bihi ilallah. Tasbih ini sesuatu yang aku sampai dengannya kepada Allah. Sekarang bujur aku kada perlu kepada tasbih. Cuma tasbih dulu yang menyampaikan aku kepada Allah. La ufarikuhu, dan aku tidak akan pisah tasbih ini daripada aku. Walaupun sidin sekelas sidin itu kada perlu tasbih, tapi tasbih ini berjasa menyampaikan aku kepada Allah, dan aku kada akan tinggalkan tasbih ini. Al-adabul khamis, adab yang kelima, yang bagi limultazimil aurat aidan, sayugianya bagi orang yang melazimi wirid pula, duna ghairi, bukan yang kada melazimi. Orang yang melazimi wirid, an la yaqta'a, bahwa dia tidak memutus bi asna'i wirdihi, pada pertengahan wiridnya, bikalamin, dengan perkataan, au ghairi, atau selainnya. Kalau sudah kita melazimi wirid, misal sekali duduk 100, nah nyanak bampih bila kada sampai 100 itu, yang hendak disalangi lawan berkata-kata lain selama belum sampai yang kita lazimi itu. Illa bi'aridin wajibin, kecuali ada yang mendatang yang wajib, atau kalau wajib atau seperti yang wajib, kecuali ada panggilan yang wajib. Nah, misalnya panggilan orang tua memanggil kita, itu kan wajib disauti. Nah itu ayo putus. Kalau kada ada yang wajib itu kada usah diputus. Idiz zakiru, karena orang yang berzikir, man tatawajjaha li ajai wirdihi, manakala dia berhadap menunaikan wiridnya, bahwa qadimun 'ala Allah taala, berarti dia datang atas Allah. Yukhatibuhu, dia menghitab Allah, wa yunajihi, munajat kepada Allah, wa yuhadiruhu, hadir di hadapan Allah. Wa qabihun qat'u dzalik bi'aridin, jahat memutus yang demikian dengan sesuatu yang datang. Wal istigalu anhu, dan sibuk daripada Allah, bisagilin, dengan sesuatu yang sibuk. Jahat kalau kita sudah melazimkan 100, berarti kita sudah berjanji 100 lawan Tuhan. Tahu-tahu sampai 50 ada panggilan apa nang kada wajib, kita sahuti, berarti kita memutus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jahat. Fakama anna az-zakira yutalabu bi hadhihi syurut al-mutaqaddimah, maka sebagaimana orang yang berzikir itu dituntut dengan ini syarat-syarat yang telah lalu, wal adabi adab, ala jihatil kamal, atas jihad sempurna, la ala jihatil luzum, bukan jihad yang lazim. Jadi masalah adab ini, masalah syarat ini bukan sesuatu yang lazim. Kita kada berwudu kada jadi masalah, berzikir parut kanyang kada jadi masalah. Cuma untuk sempurna, untuk supaya cepat berbekas, nah itu disuruh kita memakai syarat-syarat dan adab-adab tadi. Maka wa kadzalika yang bagi ayyatahayyala likulli dzikrin waqtahu, seperti demikian semestinya dia memilih bagi tiap-tiap zikir waqtal masyru'a fihi, akan waktunya yang disyariatkan padanya. Jadi waktunya pun kita pilih. Jangan pindah-pindah waktu.
itu lain lagi, karena kita mengambil tetap satu waktu itu ada rahasia tersendiri yang menguntungkan hati kita. Kita ambil waktu misalnya jam 3 malam untuk zikir, nah itu mesti jam 3 malam, karena setiap kali kita zikir jam 3 malam itu malaikat pun ada menyaksikannya. Namun kita jam 3 itu kadang-kadang kada zikir, malaikat mana kada ada yang berzikir, ada waktu lain pulang kayaknya berpindah-pindah. Nah jadi supaya malaikat itu tetap dia menunggu di waktu itu, kita pun jangan berpindah-pindah waktu daripada waktu yang kita tetapkan yang sesuai dengan syariat. Waktu apa? Wa minal adabil ibadati allati la yanbaghi lil murid ihmaluha. Sebagian daripada adab yang tidak patut bagi murid melingahkannya, al-hurubu min izhari ma'ani, al-hurubu min izharil ma'ani, lari daripada menampakkan makna-makna allati taluhu lahu, yang nampak itu makna baginya. Nah kita dalam zikir itu mungkin ada dapat pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, itu pasti ada, tapi kadang akan dapat sekali 2 kalinya berzikir. Tapi kita rutin akan zikir tiap malam. Ini rahat zikir itu kita ada dapat pengalaman-pengalaman spiritual apa yang diberi Allah kepada kita. Jadi kalau sudah Tuhan melihat kesungguhan kita dalam zikir, kita buktikan dengan istiqamah tiap malam kita zikir. Karena dalam waktu itu ada kita dilihatkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah satu makna-makna yang istimewa. Nah itu jangan dikisahkan, jangan dinampak. Karena siang dikisahkan, nah itu kada boleh dikisahkan, itu didiamkan. Pengalaman-pengalaman spiritual yang didapat dalam zikir itu mesti disimpan dalam hati. Wadzalik li'anna al-ma'aniya nurun, yang demikian itu karena makna-makna itu adalah cahaya. Wa kullama tarakamatil anwar, tiap-tiap manakala bersusun-susun bertumpuk-tumpuk itu cahaya fi qalbil abdi, pada hati seorang hamba, tamakkana, dia mantap, wa qawiyas timdaduhu, dan jadi kuat pengambilannya. Jadi makin ada timbul makna-makna yang diberikan Allah, kita simpan bertumpuk-tumpuk dalam hati kita, makin kuat. Nah kalau kita kisahkan ke lain, orang kadang memberi lagi kita makna-makna itu. Ya orang menitipkan barang lawan kita, kita kisahkan ke orang, tadi saya menitipkan anu lawan aku. Orang kadang mau lagi nitip akan berkisah tarusan orang titipan orang. Ada orang menitipkan duit 1 juta, kan berkisah tadi si A datang, ada aku nyimpan duit 1 juta. Orang kadang mau lagi menyimpan duit, kisahkan tarusan orang lain. Tapi kalau kita diam, kita sembunyi, nah itu akan datang titipan-titipan itu. Wa kullama adhara ma'na, bila sudah dia menampakkan makna itu, kharajan nur, keluar artinya cahaya itu awalan satu persatu. Fala yasbutu lahu qadamun bitarik, maka tidaklah tetap bagi dia kaki pada jalan itu. Akhirnya keluar, hilang. Apa yang didapat malam tadi dikisahkan, keluar lagi. Akhirnya ada lagi tabungannya, disimpan aja pengalaman-pengalaman spiritual yang didapat waktu zikir itu. Misalnya ada dalam zikir kita menemukan satu kelezatan yang luar biasa, nah simpani. Wa min kalamihim, dan sebagian perkataan mereka, yajibu ala saliki tarikatina hazihi, wajib atas orang yang menjalani jalan kami ini, tarkud da'wah shadiqah, meninggalkan pengakuan yang benar. Padahal bujur ya, malam tadi dapat sesuatu, tapi jangan dikisahkan. Menang kada bujur makinnya berdusta, makin kada boleh lagi. Ini nang bujur. Wa ikhfa'ul ma'anil khariqah, dan menyembunyikan makna-makna yang merobek adat istiadat itu. Wa minha, dan setengah daripada adab lagi aidan al-hurubu, menjauh, min syurbil ma, minum air,
akibat zikri sesudah zikir bisuratin dengan segera. Tuntung zikir, jangan minum banyu. Wadhalik li'anna zikra, karena zikir itu yurisu hurqah, menimbulkan hangat, wasyaukan kerinduan idal mazkur kepada Allah, alladhi huwal matlubul a'zam, yang merupakan tuntutan yang paling besar minan zikri, daripada zikir. Kita berzikir itu ada kehangatan dalam hati kita, ada kerinduan kepada Tuhan. Nah, wasyurbu akibat zikri, minum sesudah zikir, yutbi'u dzalik, memadamkan demikian. Jadi pajah, dingin jadinya. Akibat itu ya lain lawan ba'da. Jadi kalau ba'da talawas, tuntung zikir, cuk minum, nah itu jangan. Ada waktu jeda beberapa saat hanya minum. Wa minha, setengah daripada adab lagi, huduru majalisi ikhwanihi lizikri, hadir ke majelis kawan-kawannya bagi zikir. Nah, jadi zikir ini ada saat di mana kita khalwat, ada saat di mana kita menyendiri, tapi ada saat kita mesti berkumpul sama-sama dalam berzikir. Ada waktunya. Likai yakuna min ahlil barakah, agar dia masuk golongan ahli barakah, allati tanaluhum madad dahri, yang mencapai akan mereka sepanjang masanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadal jannah, bila kau lihat taman surga, parta'u, masuk, ikut. Qalu, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala, Nabi, majalisu zikir. Jadi ada saat kita di mana kita zikir bersama-sama. Itu ada barakah berkumpulnya pulang. Wa an Nabi wa an ibni Amr radhiyallahu anhu wa an ibni Amrin radhiyallahu anhuma, ghanimatu majalis zikri al jannatu, keuntungan majlis zikir itu surga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, majalis zikri, majlis zikir, tanzilu biha sakinatu, turunlah pada majalis zikir itu ketentraman, wa tahubbuhal malaikatu, meliputi akan majlis zikir itu oleh malaikat, wa taghshaha, meliputi akan majalis zikir itu ar-rahmatu, oleh rahmat, wa yazkurah Allah sebut majlis zikir itu tahta arsyihi, di bawah arasnya Allah. Wa anhu, dari Abi Hurairah aidan, ma min qaumin yadhkuruna Allah ta'ala, tidak ada satu kaum, satu kelompok berzikir kepada Allah Ta'ala, illa haffat bihimul malaikah, melainkan meliputi dengan mereka itu oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, meliputi akan mereka oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka itu ketentraman. Wa zakarahumullah, Allah menyebut nama-nama mereka, fiman indahu, pada orang-orang di sisi Allah daripada para malaikat. Wa an Sahal ibn Hanzalah, majtama'a qaumun ala dzikrillah fatafarraqu anhu illa qila law qumu maghfuran lakum. Tidak berhimpun satu kelompok berzikir, mereka bercerai daripada zikir, bukan artinya, melainkan dikatakan orang, bangkitlah kalian, diampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini kelebihan orang bermajlis zikir. Walima fihi aidan, karena sesuatu padanya pula, minat ta'awun, tolong menolong, alal birri wat taqwa. Zikir itu menolong, majlis itu menolong. Yang mana yang kuat, dia akan memberikan kepada yang lemah. Yang mana cahayanya lebih terang, dia akan membantu kepada kawannya yang cahayanya lebih redup misalnya. Itu dalam majlis zikir itu ada saling tolong menolong. Al-ma'muri bihi, yang disuruh dengannya ta'awun, bi qauli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Qala sahibu ta'sisil qawaid wal usul, berkata pengarang kitab Ta'sisil Qawaid wal Usul, Syekh Ahmad Zarruq,
Qaidatuna ya hadhihi qaidah. At-ta'awunu 'ala syai', tolong menolong atas sesuatu, muyassirun li talabih, memudahkan menuntut sesuatu, wa musahhilun, memudahkan lima syakkihi, kesulitan sesuatu itu, ala nafsi, atas diri, wa ta'abihi, dan keletihannya diri. Walidzalik, oleh karena itu keuntungan tolong menolong tadi, alifathun nufus, menyenangi akan dia ta'awun oleh nafsu, hatta umira bihi, sehingga disuruh dengan ta'awun alal birri, kebaikan, wa taqwa, la alal ismi wal udwan, bukan tolong menolong atas dosa dan kezaliman. Falazima mura'atul awal, lazimlah menjaga yang pertama, ta'awun alal birri wat taqwa, fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, kasani, seperti yang kedua, yang alal ismi wal udwan. Wa minhu, setengahnya lagi, qaulu Sayyidi Abdullah bin Abbad rahimahullah, usikum biwasiyatin la ya'qiluha illa man aqala wa jarrab. Aku wasiatkan kepada kalian dengan satu wasiat, tidak mengerti akan wasiat itu kecuali orang berakal dan orang yang sudah mencoba. Wala yuhmiluha, dan tidak melingahkan akan itu wasiat illa man ghafala, kecuali orang yang lalai, fahujiba, maka didinding. Wahya la ta'khudhu bi hadzal ilmi, jangan engkau ambil ini ilmu suluk, ma'a takabburin, serta kesombongan. Orang yang menuntut ilmu suluk disertai dengan takabur, ilmunya lari ilmunya, kadang mau barak. Mesti ada tawadu di dalam hati orang yang menuntut ini ilmu suluk. Wala sahibi bid'atin, jangan mengambil ini ilmu suluk lawan orang yang punya paham bid'ah, orang yang di luar daripada paham ahlu sunnah wal jamaah. Paham-paham ahli bid'ah, paham-paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai tangan, paham-paham yang mengatakan Tuhan itu di atas, Tuhan itu duduk di atas kursi misalnya. Jangan mengikuti paham orang seperti itu. Jadi orang yang mengajarkan ini bukan orang yang punya aliran-aliran bid'ah, mesti aliran ahlu sunnah wal jamaah. Wala muqallidin, jangan mengambil ilmu ini dengan orang yang bertaklid. Orang bertaklid ini orang yang belum ada punya pengalaman, pengetahuan yang sebenarnya. Dia hanya mengandalkan ujar gurunya. Jangan diambil kepada orang itu. Fa'amal kibru, adapun kesombongan, fatabaun, seperti lak, yamna'u, yang mencegah. Lak, kayak butul itu biasa ada laknya, mencegah min fahmil ayat, mempaham ayat, wal ibarat. Wal bid'atu qiu fil balayal kubra, bid'ah itu menjauhkan pada bala yang besar, menjatuhkan pada bala yang besar. Wa taqlidu, taklid, yamna'u min bulughil watar, mencegah dari sampainya hajat. Wa nailil dhafar, mencapai keberuntungan. Qala, berkata lagi Sayyidi Abdullah bin Abbad, wala taj'alu ahla zahir, jangan kau jadikan ahli zahir hujjatan, hujjah ala ahli batin. Wa qala aidan, kullu batinin mujarradin 'anil zahir batilun, tiap-tiap batin yang sunyi daripada zahir itu adalah batil. Orang yang hanya ilmu batin karena zahirnya, bujurnya kuat imannya, bujurnya mantap keyakinannya, tidak ada sesuatu melainkan hanya Allah, tapi nya kada bersembahyangan, kada berpuasaan, kada memakai syariat, itu batil. Wal hakikatu ma'uqida bis syariat, yang benar itu yang dikaitkan dengan syariat. Yang benar itu adalah perpaduan antara syariat dan hakikat, itu yang benar. Hakikat itu adalah yang mengatur hatinya, syariat yang mengatur batinnya. Syariat dia sembahyang, tapi hatinya kadang menganggap bahwa sembahyang itu adalah perbuatan dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar.
Nah, jadi ini puasa zahir, tapi hatinya dia kada akan bisa puasa kalau kada petunjuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu batinnya. Jadi antara batin dan zahir ini mesti satu. Zahirnya diatur oleh syariat yang dibawa Nabi, batinnya diatur oleh hakikat yang dibawa oleh Nabi juga. Nah, dengan demikian seseorang menjadi orang yang benar. Jangan zahir melulu atau batin melulu. Nah, kedua-duanya mesti menyatu di dalam diri seseorang. Paham-pahamlah olehmu. Nah, adabul ukhuwah fillah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nus'aluka wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anu walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.